Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari permai. Sesudah malam terang pimpin aku kepada Bapa yang kusembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Salam, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, kami datang kembali pada pagi hari ini ke hadirat Tuhan. Tentunya kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir sehingga kami mengerti dan memahami pelajaran ini, sehingga pelajaran ini boleh menjadi berkat sukacita bagi kami, tentunya kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian pada hari ini Selasa 12 November 2024. Adapun judulnya adalah Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Ayat hafalannya terdapat dalam Matius 25 ayat yang ke-6 berbunyi, mempelai datang, songsonglah dia. Kedatangan Kristus sebagai imam besar kita ke dalam bilik yang maha kudus untuk memulihkan tempat kudus itu seperti yang ditampilkan di dalam Daniel 8 ayat 14. Kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya seperti dinyatakan dalam Daniel 7 ayat 13. Dan kedatangan Tuhan ke dalam baitnya yang diramalkan oleh Maleaki adalah keterangan peristiwa yang sama. Dan ini juga dinyatakan oleh kedatangan mempelai laki-laki ke pesta pernikahan sebagaimana diterangkan Kristus dalam perumpamaan 10 anak darah dalam Matius 25. Dalam musim panas dan musim gugur tahun 1844, pengumuman mempelai datang, songsonglah dia, telah diberikan. Dua golongan seperti yang dilambangkan oleh anak darah, yang bijaksana dan yang bodoh itu, telah terjadi satu golongan yang mengharap dengan sukacita kedatangan Tuhan dan yang tekun menyediakan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara golongan lainnya yang dipengaruhi oleh ketakutan dan bertindak hanya atas hawa nafsu, telah puas dengan teori kebenaran, tetapi miskin dari kasih karunia Allah. Dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa pada waktu mempelai datang, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kedatangan mempelai laki-laki yang ditampilkan di sini terjadi sebelum pernikahan. Pernikahan melambangkan penerimaan oleh Kristus kerajaannya. Kota suci Yerusalem yang baru, yaitu ibu kota dan sebagai cerminan kerajaan itu, disebut pengantin perempuan mempelai anak domba. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, malaikat itu berkata kepadanya, Yohanes, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku, kata Nabi itu, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Wahyu 21 ayat 9 dan 10. Maka jelaslah pengantin perempuan melambangkan kota suci itu, dan anak-anak darah yang pergi menemui mempelai laki-laki adalah lambang jemaat. Dalam kitab Wahyu, umat Tuhan dikatakan adalah tamu pada perjamuan kawin. Wahyu 19 ayat 9. Jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan pengantin perempuan. Kristus sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daniel akan menerima dari yang lanjut usianya kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya yang berhias bagaikan
pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Daniel 7 ayat 14 dan Wahyu 21 ayat 2. Setelah menerima kerajaan, ia akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan untuk menebus umatnya yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di mejanya dalam kerajaannya. Terdapat di dalam Matius 8 ayat 11 dan Lukas 22 ayat 30. Untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba kemenangan kawin anak domba terdapat dalam Kemenangan Akhir halaman 361 dan 362. Apa yang perlu kita renungkan lebih dalam pada saat ini adalah bagaimanakah rasanya makan bersama-sama dengan Yesus secara pribadi? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan satu berkat firman Tuhan. Bagaimana Yesus adalah Raja atas segala raja yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Dan Yesus telah berjanji akan datang kembali ke dunia ini untuk membawa kami orang-orang yang benar, orang-orang yang setia masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kami akan duduk bersama-sama untuk makan sehidangan. Inilah Tuhan menjadi satu kerinduan kami agar kami boleh mendapat berkat, yaitu kerajaan surga yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan kami setia sampai Maranatha. Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan Tuhan segala aktivitas yang kami lakukan. Terpuji Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.